Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi Bersih Bumiku Cara Hidupku. Pada gambaran umum unit 1 ini membahas permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Materi ini disajikan dalam bentuk teks eksplanasi, dialog, dan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran, sikap peduli, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari unit ini, peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Memahami isi teks eksplanasi tentang kebersihan lingkungan. Yang kedua, menyampaikan pendapat setuju atau menolak secara santun dan logis. Yang ketiga, mengidentifikasi sebab, akibat, dan proses terjadinya masalah sampah. Yang keempat, menyusun teks eksplanasi yang runtut dan informatif. Yang terakhir, menerapkan kebiasaan hidup bersih seperti memilah sampah sejak dari rumah. Selanjutnya, di situ ada gambar sampah, ada yang bersih, ada yang kotor. Untuk selanjutnya, kegiatan menyimak. Peserta didik menyimak audio 1 yang berjudul Mengapa Sampah Harus Dipilah Sejak Dari Rumah. Isi utama audio adalah 1. Penyebab penumpukan sampah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, dampak sampah seperti bau, penyakit, banjir, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, solusi. Solusinya adalah memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Kegiatan ini melatih kemampuan memahami informasi faktual dari teks lisan. Selanjutnya, kegiatan berbicara. Peserta didik mempelajari ungkapan percakapan antara lain. Yang pertama, ungkapan pembuka. Yang kedua, ungkapan sebab dan akibat. Yang ketiga, ungkapan menerima dan menolak pendapat dengan santun. Melalui dialog, siswa belajar menyampaikan pendapat secara sopan. Misalnya, saya setuju dengan pendapat Anda karena bla bla bla. Yang kedua, maaf, saya kurang sependapat. Selanjutnya yaitu kegiatan membaca. Teks utama berjudul sampah ini merupakan teks eksplanasi yang membahas 1. Pengertian sampah, 2. Jenis sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, dampak pengelolaan sampah yang buruk. Yang keempat, peran pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Yang terakhir, solusi melalui konsep 3R. Teks ini menunjukkan bahwa sampah adalah masalah bersama dan harus ditangani secara kolaboratif. Selanjutnya yaitu kosakata yang penting dalam materi ini. Beberapa kosakata kunci dalam unit ini diantara lain. Yang pertama, material, itu bahan dasar. Yang kedua, kompos, yaitu pupuk dari sisa makhluk hidup. Yang ketiga, selokan, yaitu saluran air. Yang keempat, membusuk, yaitu mengalami pelapukan. Penguasaan kosakata ini membantu pemahaman teks secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu tata bahasa. Materi tata bahasa menekankan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks yang memiliki hubungan sebab, akibat, atau tujuan. Misalnya, yang pertama, sampah plastik mencemari lingkungan karena sulit terurai. Yang kedua, kita harus memilah sampah agar lingkungan tetap bersih. Konjungsi yang sering digunakan yaitu karena, agar, sehingga, oleh karena itu, dan meskipun. Selanjutnya yaitu menulis. Peserta didik dilatih menulis teks eksplanasi dengan struktur. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian sebab akibat. Dan yang ketiga, penutup atau ulasan. Contoh teks pendukung, sungai yang bersih membuat banjir tak lagi terjadi. Yang menunjukkan hubungan langsung antara kebersihan sungai dan pencegahan banjir. Dan untuk yang terakhir yaitu wawasan keindonesiaan. Materi diperkuat dengan wawasan tentang hidup sehat tanpa sampah, aturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan polusi udara, dan yang ketiga, peran masyarakat dan komunitas lingkungan.
Hal ini menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang bersih dimulai dari kebiasaan kecil seperti memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini akan menciptakan bumi yang bersih dan kehidupan yang lebih sehat. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.